pagi, selamat berjumpa kembali dan salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke persamaan garis. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang gradien, kemudian menggambarkan garis berdasarkan fungsi, kita akan masuk ke persamaan garis. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian garis, kemudian menggambar garis dan bentuk-bentuk persamaan garis. Pengertian dari garis dapat diartikan sebagai kumpulan titik-titik minimal 2 titik dengan jarak tertentu. Misalkan ada titik A dan B yang ada di sini, kemudian antara titik A dan B dihubungkan dengan garis lurus. Nah, ini dinamakan dengan garis AB atau ruas garis berarah AB. Nah, yang berikutnya menggambar garis. Dalam menggambar sebuah garis terbagi dalam beberapa langkah, yaitu menggambar 2 titik atau lebih dengan koordinat tertentu pada koordinat kartesius, kemudian menghubungkan kedua titik tersebut. Menggambar titik pada koordinat kartesius. Tiap titik pada bidang koordinat kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan x, y, di mana x merupakan koordinat sumbu x yang disebut absis dan y merupakan koordinat sumbu y yang disebut ordinat. Nah, ini mengulang materi pada bab 2 yaitu tentang bidang koordinat kartesius. Kita sudah mempelajari itu. Di sini ada beberapa contoh, titik A, kemudian B, kemudian C, D, E, dan F. Ini kemudian juga sudah pernah kita pelajari tentang kuadran-kuadrannya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Saya kira ini tidak perlu diulang lagi, ini hanya mengingatkan kembali. Nah, sebagai suatu contoh di sini ya, menghubungkan titik-titik yang telah kita buat. Misalkan kita ada titik P, Q, R, S, T, U. Nah, P-nya adalah negatif 3,2, Q-nya negatif 2, negatif 1, kemudian R-nya negatif 1,0, kemudian S-nya 0,1, 1,2, 2,3, dan seterusnya. Nah, ini kita hubungkan dengan suatu garis, maka membentuk suatu garis. Misalkan kita kasih nama di sini adalah garis K, ada nama garis K. Nah, ini catatan, jadi jika dilihat dari gambar garis di atas adalah garis lurus, yaitu kumpulan titik-titik yang letaknya searah. Nah, di sini kalau kita bicara tentang gradien, nanti misalkan kita ambil titik P. P itu x1, y1, q-nya itu adalah x2, y2, kemudian r-nya itu x3, y3, maka gradien dari PQ MPQ itu akan sama dengan MQR. Jadi gradien garis PQ itu sama dengan gradien garis QR. Kenapa? Karena ini terletak dalam satu garis lurus. Bentuk-bentuk persamaan garis, ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ini sering disebut sebagai bentuk baku. Kemudian yang kedua, atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N, di mana M-nya ini adalah gradien, sedangkan N ini adalah merupakan perpotongan dengan sumbu Y. Kemudian yang kedua, persamaan sumbu Y. Sumbu Y itu sendiri kalau kita buat salib sumbunya, ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, sumbu Y ini sendiri adalah merupakan garis X sama dengan 0, sedangkan sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Nah, ini sumbu X itu adalah Y sama dengan 0,
sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Sehingga ketika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka persamaannya adalah Y sama dengan K. Kalau sejajar sumbu Y, X sama dengan K. Melalui titik asal dengan gradien M. Nah, ini Y sama dengan MX, karena ada yang awal tadi Y sama dengan MX tambah C. C adalah perpotongan dengan sumbu Y, sedangkan titik asal melalui titik 0,0, maka di sini Y sama dengan MX plus 0 atau Y sama dengan MX. Kemudian melalui titik X1, Y1 dengan gradien M1, maka didapatkan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, atau ini kemudian nanti bisa kita buat ini menjadi Y sama dengan M kalikan X min X1 kemudian ditambah dengan Y1. Yang kedelapan, melalui perpotongan dengan sumbu di titik A, 0 dan B, 0, maka di sini menjadi BX tambah AY sama dengan AB. Jadi maksudnya ini adalah garisnya begini. Ini kemudian di titik A, 0 dan B, 0, misalkan ini garisnya. Ini adalah A, ini adalah B. Maka persamaan garisnya adalah yang sumbu Y ini menjadi X, berarti BX ditambah yang sumbu X ini menjadi Y, AY sama dengan A kali B. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, yang ke-9, maaf bukan yang ke-9, melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Maka ini saya tulis saja di sini Y min Y1 dibagi X min X1 bukan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Nah, ini persamaannya. Saya ulang sekali lagi ya. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Atau kemudian bisa juga di sini kalau saya masukkan Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi dengan X1 kalikan dengan Y2 kurangi Y1. Nah, ini bisa kita jadikan satu menjadi Y min Y1 sama dengan X dikurangi X1 kalikan dengan Y2 kurangi Y1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Nah, ini sendiri kan merupakan gradien ya, jadi nanti menjadi Y min Y1 sama dengan M X min X1, atau kalau Y1 nya saya pindah ke ruas kanan menjadi Y M X min X1 ditambah dengan Y1. Nah, ini kan sama dengan yang paling awal tadi tuh. Nah, ini yang ke-9, jadi ada 9 macam di situ. Kemudian yang C, gradien dua garis jajar. Dua garis jajar itu akan punya gradien yang sama. Kalau tegak lurus, dua garis tegak lurus berarti M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Itu sudah kita bahas di persamaan di gradien, tidak perlu saya ulang kembali ya. Garis K dan garis L merupakan dua garis yang jajar. Bagaimana gradien kedua garis tersebut? Perhatikan uraian berikut. Nah, itu contoh. Maka didapatkan bahwa MAB itu sama dengan 1, kemudian MCD itu juga sama dengan 1. Saya kira ini nggak perlu diulang, ini gradien di pokok bahasan yang sebelumnya. Jadi
Intinya kalau dua garis jajar, ini dua garis jajar, maka gradiennya sama, gradien sama. Kalau dua garis tegak lurus itu gradiennya M1 kalikan dengan M2 itu sama dengan negatif 1. Ini sudah ada di pokok bahasan sebelumnya. Nah ini yang tegak lurus tadi, maka kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 1. Kalau ada K dan L berarti gradien punya K dikalikan gradien punya L sama dengan negatif 1. Ini tinggal mengulang. Kemudian garis L melalui titik negatif 1,0, B nya 0,1. Untuk titik A negatif 1,0 maka X1 nya sama dengan negatif 1, Y1 nya 0. Titik B 0,1 maka di sana X2 nya 0, Y2 nya itu adalah 1. Kita cari gradiennya adalah 1, maka dikalikan hasilnya di sini MAB dan MCD hasilnya adalah negatif 1. Menentukan persamaan garis melalui dua titik. Nah, kita lihat di sini ada titik AX1, Y1 ya. Kemudian di sini menentukan persamaan garis dari satu titik dan satu titik koordinat. Nah, dapat dituliskan Y1 9 MX1 ditambah C. Persamaan umumnya Y 9 MX ditambah dengan C, dengan catatan di sini M nya itu adalah gradien, C adalah perpotongan terhadap sumbu Y. Sehingga kalau kita cari di sana didapatkan akhirnya rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Ini dari proses ini ya, dikurang jadi Y min Y1 sama dengan MX min MX1 ditambah C min C, sehingga ini dikeluarkan M nya jadi Y min Y1 sama MX min X1. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, maka melalui dua titik didapatkan akhirnya tadi, yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, prosesnya sama seperti ini, gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1 ya. Nanti ini tinggal kalikan ke sana, yang ini kalikan silang aja. Jadi rumusnya di sini Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 kurang X1. Menentukan koordinat titik potong dari dua garis lurus. Nah, di sini ada dua garis, yaitu 3x tambah y sama dengan 5 dan 2x kurangi 3y sama dengan 7. Nah, di sini untuk x sama dengan 1 maka y-nya itu sama dengan 2 karena kita masukkan dari, jadi x-nya sama dengan 1. Di sini x sama dengan 1, maka 3 kali 1 ditambah Y sama dengan 5, maka saya dapatkan di sini Y sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2, maka di sini 2, maka koordinatnya adalah 1,2. Kalau X nya diganti 0 maka 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5, koordinatnya di sini adalah 0,5. Kemudian titik 1,2 dan 0,5 dihubungkan. Demikian juga untuk 2x kurang 3 sama dengan 7, sama aja di sini. Maaf, ini bukan 3 tapi 3y ya, dari sini 3y. Kalau x nya ganti 5 berarti 2 kali 5 10 dikurangi 3y sama dengan 7, kita dapatkan y nya adalah 1 dan seterusnya. Baru kita gambar, kemudian nanti ada titik potongnya yaitu di titik A 2, negatif 1. Nah, ini nanti
Di bab berikutnya kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel. Ini bisa kita kerjakan salah satunya yaitu dengan menggambarkan atau dengan metode grafik, karena dalam linear dua variabel itu bisa menggunakan grafik, bisa juga dengan eliminasi, kemudian bisa juga dengan di sini selain mengeliminasi dengan mensubstitusikan, substitusi. Ini nanti di bab berikutnya itu kita pelajari. Nah, contoh soal di sini. Tentukan koordinat dipotong 3x ditambah y sama dengan 5 dan x di sini x dikurangi dengan 3y sama dengan 7. 2x dikurang 3y sama dengan 7. Maka langkah-langkahnya tentukan salah satu variabel dari garis dulu, misalkan untuk y. Berarti di sini 3x tambah y sama dengan 5, maka y sama dengan 5 dikurangi 3x. Baru kemudian substitusikan, masukkan ke punya y. Jadi 3y ini y-nya diganti dengan punya x. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 2. Kalau sudah x2 tadi kita masukkan ke persamaan, yaitu 5 dikurangi 3 kali x, maka didapatkan negatif 1. Maka di sini titik potong kedua garis adalah 2, negatif 1. Atau kalau nantinya pakai eliminasi itu jauh lebih mudah, tapi itu di bab berikutnya. Jadi kesimpulannya di sini, persamaan garis lurus adalah persamaan matematika yang jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan matematika yang jika digambarkan dalam bidang kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Gradien adalah tingkat kemiringan. Gradien dilambangkan dengan M. Kemudian di sana persamaannya y sama dengan mx, y sama dengan mx tambah c, ax tambah by tambah c itu sama dengan 0. Ini bukan tambah, sama dengan 0. Kemudian gradien yang mulai 2 titik dicari dengan rumus M sama dengan y2 min y1 dibagi x2 kurangi dengan x1. Jadi kalau misalkan nanti ada soal yang pertama, misalkan ada gradiennya 5 melalui titik 0,2, maka persamaannya y sama dengan mx dikurangi a atau y1 ditambah dengan b. Y sama dengan M nya 5 x dikurangi 0 ditambah 2, maka Y sama dengan 5x ditambah 2. Tuh. Kalau misalkan nanti ada suatu garis yang melalui titik 0,5 dan misalkan 4,10, kita masukkan y min y1 dibagi dengan y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 dibagi x2 kurangi x1. Y dikurangi 5 dibagi dengan 10 kurang 5 sama dengan x dikurangi 0 dibagi dengan 4 dikurangi 0. Y dikurangi 5 per, tadi di sini y2 nya 10 kurangi 5 berarti 5 sama dengan x per 4, maka y dikurang 5 sama dengan x per 4 dikalikan dengan 5 atau y sama dengan 5 per 4 x ditambah 5. Nah kalau ini mau ditulis dalam bentuk baku ya kita kalikan aja dengan 4, kalikan 4 maka menjadi 4y sama dengan 5x ditambah dengan 20, baru kita majukan menjadi min 5x tambah 4y min 20 sama dengan 0. Boleh kalau x nya pengen positif kalikan negatif 1, berarti menjadi 5x dikurangi 4y tambah 20 sama dengan 0. Nah ini beberapa contoh ya, nanti di latihan akan muncul. Silahkan kalau ada sesuatu yang sulit, sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ketika proses belajar mengajar.
patokannya bukan jumlah soal yang bisa dikerjakan, tapi patokannya adalah bagaimana soal itu dimengerti dan bisa dikerjakan dengan baik. Pertemuan berikutnya nanti akan disajikan, yaitu cara-cara untuk menyelesaikan atau mengerjakan persamaan garis, baik itu menggambar, baik itu mencari mungkin titik potong dan sebagainya itu. Jadi untuk berikutnya nanti kita akan ini. Nah, gradien garis yang jajar sumbu X adalah 0, garis yang jajar sumbu Y tidak mempunyai gradien. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hasil kali gradien garis saling tegak lurus adalah negatif 1. Tadi sudah. Rumus untuk menentukan persamaan garis dengan gradien dan titik koordinat adalah di sana Y min Y1 sama dengan MX min X1, atau boleh juga kalau misalkan gradiennya adalah M dengan A, B, berarti Y sama dengan M X min A ditambah dengan B, itu bisa juga. Kemudian rumus menentukan persamaan garis dari dua titik koordinat. Nah, di sini ada Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Atau kalau mau misalkan mau cari gradien dulu, cari gradien ketemu, ambil salah satu X1, Y1, masukkan Y sama dengan M X dikurangi X1 ditambah dengan Y1 juga sama hasilnya, tidak masalah itu ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silahkan dicoba kerjakan tugas-tugas yang akan dikirimkan, disertakan di sini. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan sehingga tidak memendam suatu masalah. Kita akan siap untuk membantu. Saya kira sampai sini. Selamat pagi, selamat bekerja, sehat selalu. Terima kasih atas kerjasamanya.